Allah Allah agisna ya Rasulullah ya di maljah alaika salawatullah abdun bil bad yartaji lasmal atab jud bil jawab marhaban qad qabalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wa bini'matillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang kami muliakan segenap jajaran pengurus MWC Batam Kota, Yai Romli selaku Ketua Tanfidiyah MWC Batam Kota dan seluruh jajaran suriahnya, kepada yang kami muliakan segenap sahabat-sahabat Ansor Banser PAJ Batam Kota dan seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mari kita mulai tolabul ilmi kita dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita bersama-sama memohon kepada Allah melalui Al-Fatihah yang kita baca. Semoga dengan kita istiqomah ngaji, oleh Allah kita semua senantiasa diberi hidayah, maunah, inayah. Oleh Allah semoga kita semuanya senantiasa diberi rizki yang halal dan barokah. Dan semoga kita semuanya dengan istiqomah ngaji, kita, keluarga kita oleh Allah dijadikan min ahlil ilmi. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Al jama'atu 'ala dzukuri. Halaman selangkung. Nggih. Faslun. Al jama'atu utawi hukum jamaah ala dzukuri ing atase pira-pira wong lanang al ahrori kang merdeka al mukimina kang mukim, maksude ora musafir, al balighina kang balek-balek kabeh, ghairil ma'dzurina tur kang ora duweni udzur, iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Faslun. Yang namanya hukum jamaah untuk laki-laki yang mereka merdeka, maksudnya bukan budak, yang mereka mukim, maksudnya bukan dalam keadaan bepergian, al-balighina yang mereka itu sudah dewasa dan tidak memiliki udzur, hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau dalam Sulam Taufik ini, yang namanya sholat jamaah ini fardu kifayah.
Seandainya ada satu daerah, kok di daerah itu sama sekali nggak ada yang jamaah, kabeh dosa. Bila satu daerah semuanya sholati dewi-dewi, nggak ada yang berjamaah, semuanya sholat 5 waktu tepat waktu, tapi nggak berjamaah, maka kalau di dalam sulam taufik hukumnya dosa. Karena yang namanya fardu kifayah itu muhimun yuksadu husuluhu min ghairi nadharin bidzat ala fa'ilihi. Satu perkara penting yang harus dilakukan tanpa memandang siapa pelakunya. Semua punya tanggung jawab yang sama. Karena menjadi bagian daripada syiar Islam. Jamaah itu menjadi bagian syiar. Sebuah komunitas dianggap sebuah komunitas muslim yang kuat itu dengan adanya sholat berjamaah. Satu contoh, kira-kira di samping masjid itu orang berani nggak mendirikan diskotik? Nggak akan berani, karena apa? Ini difahami sebagai komunitas Islam. Tapi bila jauh daripada orang yang berjamaah, katakanlah jauh daripada masjid, itu nggak masalah. Oleh sebab itu yang namanya jamaah ini bagian daripada syiar. Nisbatnya sama seperti jenazah. Jenazah itu kalau satu daerah di sana tidak ada, ketika ada orang wafat, nggak ada yang memandikan, nggak ada yang mengkafani, nggak ada yang mengsolati, nggak ada yang mengkuburkan, semuanya terkena dosa. Tapi bila ada satu orang yang memandikan, mengkafani, mensolati, mengkuburkan, maka orang ini orang yang menjadi pahlawan dari sisi syariat. Maksudnya pripun? Orang yang dia memandikan, melalui apa yang dilakukan, seluruh daerah tidak terkena dosa. Akibat dari yang dilakukannya, yang lain nggak terkena dosa. Maka orang yang melakukan ini pahalanya tentu lebih besar. Sampean yang jamaah, ketika sampean jamaah itu, maka orang yang tidak berjamaah gugur dosanya. Oleh sebab itu jamaah tentu pahalanya lebih besar. Jelas ya? Lah karena ini satu perkara yang penting, maka itu menjadi fardu kifayah. Harus ada yang melakukan. Tapi kalau sampean buka di Fathul Qorib, maka itu beda. Kalau di Fathul Qorib itu sholat berjamaah hukumnya sunnah mu'akkad. Perkara sunnah, tapi yang sangat dikukuhkan sampai mendekati wajib, tapi nggak wajib. Hukumnya sunnah mu'akkad. Kalau menurut madhab Hambali itu wajib. Jadi hukum sholat berjamaah itu 3. Satu, ulama mengatakan sunnah mu'akkad. Contohnya seperti di dalam kitab Fathul Qorib. Satu lagi mengatakan fardu kifayah. Contohnya di dalam kitab Sulam Taufik. Satu lagi menyebutkan itu fardu ain. Lah niki dalile beda-beda. Kemudian juga sudut pandangnya beda-beda. Ulama yang mengatakan itu sunnah mu'akkad karena di dalam hadis Nabi itu menyebutkan gini. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Berbeda tingkatan 27 derajat. Dalam hadis itu disebutkan afdalu, lebih utama. Artinya ini satu perkara yang sama-sama baik. Tapi yang lebih utama itu berjamaah. Menunjukkan bahwa ketika orang sholat sendirian itu juga tidak jelek, tapi lebih utama adalah jamaah. Oleh sebab ini sama-sama baik, afdol, tapi lebih afdol berjamaah. Oh berarti jamaah hukumnya hanya sebatas sunnah.
Satu ulama memahami dari hadis Rasulullah bahwasanya ketika ada satu daerah yang di daerah itu la tuqamu fihim al jamaah istahwada alaihim asyaiton. Bila ada satu daerah kok di daerah itu enggak enek jamaah iblas, maka akan dikuasai oleh syaitan, akan ditimpakan azab pada mereka. Tapi kalau sudah ada yang berjamaah maka tidak akan dikuasai syaitan. Oh berarti yang penting enek jamaah. Lah maka ini menjadi rumusan fardu kifayah. Lah ulama yang mengatakan wajib karena Nabi pernah beliau bersabda, aku itu pingin sholat biar diimami oleh seseorang, katakanlah Pak Madun, wis Pak Madun ben jadi imam. Aku tak keliling kambik sahabat golei omai orang-orang yang dia nggak berjamaah, akan aku bakar rumahnya. Nabi dengan keras, kalau ada orang yang nggak berjamaah itu akan dibakar. Oleh sebab itu karena Nabi memberikan satu ancaman, ini berarti wajib. Lah wajibnya fardu ain. Orang yang nggak berjamaah maka hukumi dosa. Jelas ya? Ini kalau dalam tataran hukum. Tapi kalau dalam tataran praktek itu beda meneh. Sama lihat wong-wong salafi ini. Wong-wong salafi itu mereka memahami betul bahwasanya jamaah bagian satu perkara yang diwajibkan. Makanya mereka itu sholat jamaah betul-betul aktif. Lah wong-wong NU rata-rata memahami sunnah muakkad. Wes ning omah wae. Aslinya sunnah muakkad itu bukan dibangun dari sebuah argumentasi meremehkan sholat, bukan. Jelas ya? Tapi dibangun atas dasar hadis Nabi, yang namanya sholat berjamaah dengan sholat sendirian lebih utama. Pemahaman lebih utama menunjukkan sholat sendirian tidak jelek. Nabi Muhammad pun beliau selama 13 tahun di Mekah, itu beliau sholatnya sendirian. Artinya tidak berjamaah secara terbuka. Baru ketika Nabi Muhammad beliau hijrah di Madinah, itu diberlakukan sholat berjamaah. Jelas ya? Maksudnya ngeten, hukum ini adalah sebuah ilmu. Tapi jangan kemudian kita meremehkannya. Waleh sunnah wae. Umpama nih, sing penting nang masjid wis enek jamaah kan wis cukup, krana fardu kifayah toh. Ini jangan. Jelas nggih? Maksudnya pripun? Kita itu kalau dalam masalah sholat berjamaah yo sampai kalah kambek wong-wong salafi lah. Engko repote umpamane masjid dikuasai wong salafi baru ngamuk. Padahal ketika masalah jamaah kita nih nyepelekan mereka aktif. Padahal kalau keilmuan lebih tahu kita, karena kita dalam referensi itu bahkan 3 pendapat ada di dalam referensi kitab-kitab kita. Cuma kalau dalam tataran praktek kadangkala di antara kita ada sing ngeremeh nih. Yang penting sholat toh. Makanya kalau dalam tataran hukum ulama beda. Ada yang mengatakan itu fardu kifayah seperti di dalam kitab yang kita kaji, yakni kitab Sulam Taufik. Engkau kalau kita naikkan lagi di kelasnya, Sulam Taufik itu bawah, atasnya lagi nanti ada Fathul Qorib. Lah Fathul Qorib di sana disebutkan ternyata sunnah muakkad. Nanti kalau kita naikkan lagi di kitab Minhaj itu kembali lagi fardu kifayah. Nah ini memang perkhilafan ulama dalam status sholat berjamaah hukumnya bagaimana, ulama khilaf. Tapi seumpama diwajib nih sholat berjamaah kuwi wajib. Ki mesakne juga orang-orang sing dhek ketika waktu berjamaah dia enek udzur. Katakanlah sebagaimana madhab Hambali. Pokoknya yang namanya sholat berjamaah itu wajib. Akhirnya umpamanya dia dalam keadaan kerja, dia nggak bisa berjamaah. Karena saya nggak bisa berjamaah karena hukum jamaah wajib terkena dosa kan?
Loh, padahal dia dalam keadaan sedang kerja. Jelas ya? Umpamanya panjenengan ketika dalam keadaan lagi mengerjakan sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan, akhirnya itu wah saya nggak jamaah, saya kok wae. Loh, karena jamaah itu fardu ain berarti orang ini dosa. Untungnya enek, untungnya fardu kifayah. Dosane wis gugur. Lah enek min kambik plus lah, podo-podo lah. Kembali lagi. Wa fil jum'ati lan iku ing dalem hukum salat Jumat fardu ainin utawi fardu ain. Tapi kalau untuk salat Jumat hukumnya adalah fardu ain. Maksudnya bagaimana? Kalau fardu ain itu kewajiban yang dibebankan syariat kepada tiap personal umat Islam. Orang yang dia tidak melakukannya secara personal dia terbebani dosa. Fardu ain tidak bisa digantikan oleh yang lain. Kalau fardu kifayah kewajiban secara kolektif. Bila ada yang melakukan, yang lainnya dosanya gugur. Jamaah fardu kifayah. Maksudnya pripun? Yang penting harus ada yang melakukan. Bila tidak melakukan semuanya dosa. Tapi bila ada yang melakukan, maka yang melakukan ini menggugurkan dosa yang lain. Makanya pahalanya lebih besar daripada fardu ain untuk fardu kifayah. Kalau fardu ain itu secara personal. Kabeh orang diwajibkan untuk Jumatan. Yang enggak Jumatan meskipun di masjid enek Jumatan, kok dia enggak Jumatan, maka dia terkena dosa. Karena Jumatan hukumnya fardu ain. Jadi beda. Jumatan fardu ain, jamaah fardu kifayah. Lah fardu kifayah itu bisa digantikan. Umpamane dalam konteks memandikan jenazah, aku pas nggak iso memandikan, artinya digenteni Kang Alif. Bisa, yang penting itu dilakukan. Tapi kalau yang fardu ain, aku terkena kewajiban Jumatan, aku menggantikan kewajiban itu pada Kang Alif, ini nggak bisa. Jelas ya? Lah ini kalau fardu ain berarti kewajiban secara personal. Alaihim ing atase wong kabeh mau adzukur al-ahrar al-mukim al-balighina ghairil mahdur. Idza kanu ing dalem adikalane ana sapa wong akeh adzukur mau ana iku arba'ina wong 40 mukallafina tur wong kang mukallaf kabeh fi abniyatin tur nglakoni ing dalem omah utawa ing dalem daerah. Lah dalam apa itu hukum sholat Jumat ini wajib bagi 40 orang. Saya ulangi, bagi 40 orang. Dan dilakukannya di daerahnya, bukan di daerah yang lain. Maksudnya pripun? Ada satu daerah, mereka 40 orang. Kemudian mereka itu yang melakukannya itu di luar daerahnya, di luar batas kampung. Itu wis nggak sah. Harus fi abniyatin, di daerahnya. Terus orangnya itu juga harus 40. Karena dalam sejarah Nabi Muhammad itu tidak pernah beliau melaksanakan sholat Jumat kecuali orangnya dari lebih 40. Nabi Muhammad setiap kali sholat Jumat pasti orangnya lebih dari 40. Kalau dalam tataran berapa jumlahnya ulama memang khilaf. Tapi pendapat yang masyhur yang itu menjadi qaul jadid madhab Syafi'i, dalam sholat Jumat itu orangnya harus 40. Kalau kurang dari 40 maka ya sholat duhur
Karena syarat diberlakukannya kewajiban Jumatan bila orangnya 40. Kalau kurang dari 40 maka sholat duhur. Tapi biasanya orang itu mereka nggak bisa menerima kalau langsung sholat duhur. Pinginnya langsung Jumatan. Oleh sebab itu ulama-ulama kita mencari alternatif dengan mengambil kaul jadid. Oh, kalau di kaul jadid itu minimal 8 orang, minimal 12 orang. Kaul jadid madhab Syafi'i itu kaul qadim madhab Syafi'i itu ngeten. Dulu itu Nabi Muhammad beliau pernah khutbah. Lah ketika khutbah itu datanglah rombongan kafilah pedagang. Di Madinah pada saat itu sedang terjadi krisis. Orang itu lagi kesulitan mencari bahan makanan. Ini biasanya ketika ada rombongan dagang datang, itu mereka membawa bahan makanan. Lah tekone pas wayahe Jumatan. Jelas ya? Maka ketika Nabi Muhammad sedang khutbah, itu jamaah semuanya itu keluar. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qaima. Nabi Muhammad dibiarkan sendirian di mimbar. Itu untung ada 12 sahabat yang masih tetap istiqomah mendengarkan khutbah Nabi. Lah Nabi itu juga pernah beliau ketika khutbah ditinggal jamaahnya. Saya ulangi ya. Kok enek ustadz ditinggal jamaah susah weh. Nabi Muhammad weh itu di tengah-tengah khutbah. Jadi orang meneng-menengan tapi di depan mata Nabi Muhammad sendiri. Di tengah-tengah khutbah itu ternyata datanglah rombongan. Itu membawa suara-suara, makanya aulahwan. Pakai nyanyian-nyanyian, pakai musik. Maka sahabat itu mulai gelisah iki. Iki yang kita tunggu-tunggu ini. Akhirnya pinggir lawang metu. Rodok samping metu. Akhirnya metu kabeh. Hanya tersisa 12 sahabat. Nabi Muhammad sampai ngomong, seumpama kalian semua pergi ke sana, meninggalkan aku sendirian, malaikat Jibril nggak terima langsung ditimpakan azab. Untungnya ada 12 orang tadi. Melalui 12 orang tadi azab nggak diturunkan. Tapi dari sejarah itu kita tahu Nabi Muhammad itu nabi kita, junjungan kita. Pun ketika beliau dakwah pernah ditinggal jamaah. Itu kan ngeri. Nabi Muhammad ketika beliau niku haji saja itu 90.000 orang. Nabi Muhammad umpamanya beliau khutbah niku, kalau dalam hadis niku sahabat berangkatnya iso mulai bar subuh niku. Bar subuh teko daerah demi ikut Jumatan dengan Rasulullah. Artinya sahabat dari berbagai daerah Jumatan dengan Rasulullah. Kita bayangkan berapa banyak sahabat yang ikut. Lah itu tersisa 12. Berarti kan harus gerudukan mrono kabeh to. Nabi Muhammad dibiarkan sendirian kami nggawa tongkat ini. Dan Nabi Muhammad kan ning apa itu di mimbar. Akhirnya malaikat Jibril sing nggak terima. Nabi Muhammad maka beliau menyampaikan hadis, seandainya tidak ada 12 orang ini maka malaikat akan langsung menurunkan azab. Untung ada 12 orang ini. Tapi dari situ kita tahu, dengan adanya 12 orang itu Jumatan tetap dijalankan. Berarti minimal untuk Jumatan 12 orang. Saya ulangi lagi. Dengan adanya 12 orang ini Jumatan tetap dilanjutkan. Berarti minimal untuk Jumatan 12 orang.
Berdasarkan sejarah ini, maka madhab qadim Imam Syafi'i standar minimal Jumatan 12 orang. Tapi kalau mulai dari awal Jumatan, Nabi tidak pernah melaksanakan Jumatan kecuali orangnya 40 orang. Lah dilihat dari awali. Kan ngoten nggih. Lah di kitab Sulam Taufik di sana disebutkan orang yang Jumatan itu 40. Yang orangnya itu laki-laki. Orangnya itu merdeka. Orangnya mukim, bukan musafir. Orangnya yang baligh. Orangnya yang dia itu tidak memiliki udzur. Lah ini makanya, nggih. Dalam konteks Jumatan atau dalam konteks jamaah itu udzur menjadi satu pertimbangan. Di atas tadi kan disebutkan al jama'atu ala dzukuri al akhrori al mukimina al balighina ghairil ma'dzurin, tidak mengalami udzur. Maka ketika umpamanya kemarin dalam kasus COVID-19 itu pandangannya bukan tidak diperbolehkan untuk Jumatan, bukan, tidak diperbolehkan untuk jamaah, tapi memandang udzur, ketakutan yang muncul dari adanya wabah yang sedang menjalar. Kalau kaitan dengan nyawa, kita itu memang harus berusaha untuk menjaga. Jangankan nyawa, pada masa Nabi Muhammad sendiri ketika hujan, Nabi Muhammad langsung ngomong ning muadzin, "Shollu fi buyutikum." Udan niki udan. Udan itu orang nggak sampai sakit, hanya mungkin kotor basah gitu. Itu pun Nabi dengan muadzin, beliau shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian masing-masing. Jelas ya? Artinya nggak perlu sing jauh-jauh moroning masjid hingga kehujanan. Itu oleh Nabi, wes awakmu gak usah, awakmu neng omah. Nabi tapi tetap jamaah, karena dulu Nabi di masjid itu kan ada apa itu ahlu sufa, 300 orang yang mereka tinggal di masjid. Abu Hurairah pimpinannya. Pada masa Nabi itu ada 300 sahabat lebih yang mereka makan minum semuanya yang menanggung Rasulullah. Jelas ya? Bukan berarti kemudian di masjid nggak diadakan, bukan. Tapi karena adanya udzur itu Nabi memerintahkan shollu fi buyutikum. Begitu juga dalam masalah Jumatan. Jumatan kalau memang ada udzur, maka karena udzur itulah, oleh sebab itu shollu fi buyutikum. Wa alaman lan wajib ing atase wong nawa kang niat sapa man al iqamata ing mukim indahum ing dalem ngersane madkurin al akhror kabeh tadi arba'ata ayamin kelawan papat piro-piro dino sihahin kang utuh. Dan wajib juga Jumatan bagi orang yang niat mukim yang dia sudah 4 hari. Ini mungkin kalau akan menyampaikan sedikit detail nih. Dan wajib bagi orang yang niat iqomah mukim yang 4 hari utuh. Maksudnya pripun? Musafir itu batasannya ngeten. Dia kalau sudah keluar dari daerah, dia disebut musafir. Atau dia sudah sampai di tempat tujuan, dia disebut lagi sudah bukan musafir karena sudah sampai di tempat tujuan. Tapi ada kasus orang itu ketika dalam perjalanan dia terhenti karena ada satu urusan. Dia menyelesaikan urusannya lewat berhari-hari. Katakanlah dia karena mungkin transit
nunggu tiket, akhirnya ning Jakarta 3 hari 4 hari. Selama 3 atau 4 hari itu dia disebut musafir atau mukim? Lah ini contoh nih. Umpamane Mbaikin itu dia dari kampung halaman beliau, ya. Beliau pingin kembali ke Batam. Tujuannya Batam. Tapi di Jakarta itu terhenti transit, katakanlah. Transit sampai 3 hari. 3 hari di Jakarta itu dia disebut mukim apa musafir? Maksudnya lah, dia dihukumi musafir selama 3 hari, sholatnya tetap oleh dijamak. Dia tetap kosor. Poso nggak masalah, nggak poso nggak masalah. Atau dia disebut mukim, harus puasa, sholat harus lengkap. Lah pilih penak ndi? Penak mukim apa penak musafir? Lah takoke penak ndi? Kabeh jawabane padha. Nabi Muhammad niku beliau ketika menaklukkan Mekah. Dalam hadis Nabi Muhammad itu yang ada di dalam kitab Minhaj itu sama niata ayam 8 hari. Selama 8 hari itu Nabi Muhammad ya sholatnya kosor. Selama 8 hari itu ya beliau sholatnya ya ora dalam keadaan musafir, ora dalam keadaan mukim. Beliau menerapkan bagaimana hukum musafir. Maka dalam kasus, tapi diingat catatannya gini, saya menuju satu tempat. Kalau saya masih di tempat saya mukim, bukan musafir. Saya disebut musafir kalau sudah keluar dari daerah saya. Saya kalau sampai di tempat tujuan, saya sudah mukim, bukan disebut musafir. Selama belum sampai di tempat tujuan, saya disebut musafir. Lalu satu kasus, karena ada satu masalah, dia terhenti di satu tempat. Di satu tempat itu dia disebut musafir. Tapi batas waktunya berapa? Batas waktunya itu kalau di dalam kitab ini, ala man nawa al iqama indahum arba'ata ayamin, 4 hari. Ya, 4 hari. 4 hari ini tanpa memasukkan hari datang dan hari pulang. Berarti berapa? 6 hari. Kalau sudah lewat 6 hari, oh berarti dia nggak bisa kosor lagi, nggak bisa jamak lagi. Tapi dalam rentan waktu ini, dia statusnya masih musafir. Tapi diingat ya, itu bukan tujuan. Jadi dia karena ada masalah, menyelesaikan masalah. Bahasanya mungkin mampir lah. Mampir karena ada masalah. Umpamanya saya mau ke Banyuwangi. Ternyata di Surabaya ada satu masalah. Atau ada beberapa hal. Saya ingin menyelesaikan itu. Nah itu sampai anak ulama mengatakan selamanya. Karena berdasarkan Nabi, seandainya waktu itu masalah diselesaikan lebih dari 8 hari, tentu Nabi juga akan menambah 8 hari. Karena masalah atau urusan Nabi di Mekah selesai 8 hari, maka Nabi 8 hari. Artinya berarti selama masalahnya belum selesai, itu dihukumi musafir. Sampai enak ulama mengatakan gitu. Umpamanya sampai bertahun-tahun, selama dia menyelesaikan masalahnya. Ini ya ada kil yang mengatakan gitu. Jelas ya? Lah, yang ada di Sulam Taufik niki maksudnya ngoten. Orang yang dia niat mukim dan dia itu melewati 4 hari. Karena ini menjadi batas orang itu disebut musafir. Kalau sudah lewat 4 hari tanpa memasukkan hari datang hari pulang loh ini, ya. Jadi tanpa memasukkan hari datang dan hari pulang, maka dia itu
selama masih itu dia disebut musafir. Konsekuensinya musafir pripun, nggak wajib Jumatan. Karena Nabi menegaskan la Jum'ata ala musafirin, orang musafir nggak wajib Jumatan. Makanya dulu ada sebuah pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat Jumatan di kapal? Karena mereka naik kapal menuju ke Jawa pas hari Jumat, di kapal diadakan Jumatan. Kemudian hukumnya piye? Hukumnya ya gak Jumatan itu. Karena Jumatan itu harus di tempat di mana mereka itu tinggal satu. Dan mereka sedang statusnya sebagai musafir. Nah, tapi wongnya tadi krono dia pingin wong Islam itu harus Jumatan. Akhirnya nggak memperhatikan syarat rukun. Jelas ya? Wa alaman lan wajib ing atase wong balaghahu kang tumeka ing man apa nida usaitin, suwarane bengokane temriku napa basa Jawa, nida itu panggilan. Jadi nida usaitin pokoknya suarane celukane orang yang berteriak. Wa alaman lan wajib ing atase wong balagho napa namine la temriku basane napa? Oh, pakai makna adzan nih. Adzane wong kang bengok, nggih. Jadi dan wajib juga Jumatan itu bagi orang yang mendengar adzan. Maksudnya pripun? Ini ada satu daerah. Sampeyan manggone ning kene. Tempat sampean pada saat orang ini adzan iki nggak krungu. Lah sampean berarti nggak wajib Jumatan. Tapi kalau ketika dia adzan sampean mendengarkan, berarti dengan sampean mendengarkan sampean wajib adzan. Sampean wajib Jumatan. Kewajiban Jumatan niku ngeten. Ukuran daerah yang diwajibkan Jumatan sekadar daerah itu bagi yang mendengarkan panggilan adzan. Kemudian mintor yalihi kang nyandingi apa torof engman mimbala dia saking negarane utawa daerah Jumatan. Maksudnya dia mendengar katakanlah masjid itu ada 4 menara. 4 menara itu semuanya adzan. Lah dia mendengar panggilan daripada sisi di mana arah dia. Bukan umpamanya kalau dari yang menara sini saya nggak kedengaran. Tapi kalau adanya di sini saya kedengaran. Kebetulan saat Jumatan dia itu adanya di sini. Di sini akhirnya nggak adzan. Loh ini karena kalau di sini dia kedengaran berarti dia tetap wajib Jumatan. Paham nggih? Maksudnya min torfin yalihi ngoten. Dia berada pada sisi di mana adzan itu dikumandangkan. Orang yang seperti ini maka dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan kewajibannya bersifat fardu ain. Bila dia tidak melaksanakannya maka hukumnya dosa. Kecuali orangnya ada udzur dan seterusnya dan seterusnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.